Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri dengan NIM 2204293. Di sini akan menyampaikan materi terkait pertemuan 14 yaitu tentang Collaboration in Digital Governance, yang mana materi pertama mengenai kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai peran e-government dalam reformasi birokrasi. Dalam era digital telah membawa perubahan signifikan pada cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan berbagai lembaga, termasuk pemerintahan. E-government atau pemerintahan elektronik muncul sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. E-government sendiri mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Dalam konteks reformasi birokrasi, e-government memegang peran penting dalam mendorong perubahan dalam cara kerja pemerintah. Melalui pemanfaatan TIK, e-government dapat mempermudah akses informasi publik, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan mempercepat proses pelayanan publik. Selain itu, e-government juga dapat membantu dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil optimal, pengembangan dan implementasi e-government harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif. Hal ini berarti bahwa berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif akan memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya dengan lebih efisien, menghindari duplikasi upaya, dan meningkatkan efektivitas program dan layanan e-government. Adapun tantangan dalam koordinasi antara tingkat pemerintahan yaitu adanya koordinasi antara tingkat pemerintahan merupakan hal yang krusial dalam implementasi e-government. Namun dalam praktiknya terdapat sejumlah tantangan yang menghambat koordinasi efektif tersebut. Yang antara lain adanya kurangnya kesamaan visi dan pemahaman tentang strategi e-government di berbagai tingkat pemerintahan. Kemudian adanya ketidakseimbangan sumber daya, baik dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran di berbagai wilayah. Yang ketiga, adanya kurangnya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi antara instansi pemerintah di berbagai tingkat. Yang terakhir, adanya keberadaan ego sektoral di berbagai instansi pemerintah sehingga menghambat kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan e-government. Yang mana tantangan-tantangan ini dapat menghambat efektivitas implementasi e-government dan menyebabkan program e-government tidak mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adanya strategi peningkatan kolaborasi vertikal. Untuk mengatasi tantangan koordinasi antar tingkat pemerintahan, perlu dilakukan strategi peningkatan kolaborasi vertikal, yaitu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun strategi yang dapat diterapkan yang pertama yaitu pengembangan kerangka kebijakan yang komprehensif, di mana pemerintahan pusat perlu mengembangkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan jelas mengenai government yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program e-government di wilayahnya. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas dan pelatihan. Pemerintah pusat perlu menyediakan program pelatihan dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan aparatur di tingkat daerah dalam mengelola dan mengimplementasikan e-government. Selanjutnya adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi, di mana pemerintah pusat perlu memfasilitasi mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempermudah pertukaran informasi, sharing best practice, dan penyelesaian masalah terkait e-government. Yang terakhir adanya peningkatan pendanaan dan alokasi sumber daya, di mana pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana dan sumber daya cukup untuk mendukung implementasi e-government di daerah, terutama untuk daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Diharapkan dengan menerapkan strategi ini, kolaborasi vertikal dalam e-government dapat ditingkatkan, sehingga program dan layanan e-government dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, materi kedua yaitu desain public-private partnership dalam e-government, atau bisa dikatakan sebagai desain kemitraan pemerintahan swasta dalam e-government. Kemitraan pemerintah dengan swasta atau public-private partnership dalam e-government dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efektivitas program e-government, di mana public-private partnership
mengacu pada kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk mengembangkan dan mengelola pelayanan publik, termasuk layanan e-government. Adapun beberapa model public-private yang dapat diterapkan dalam e-government, yang pertama ada yang model Build on Operate Transfer, yaitu model ini melibatkan swasta dalam membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mentransfer aset e-government kepada pemerintah setelah masa konsensi berakhir. Yang kedua ada model Build Operate Transfer, yaitu model ini melibatkan swasta dalam membangun dan mengoperasikan aset e-government sebelum mentransfernya kepada pemerintah setelah masa konsensi berakhir. Yang ketiga dan terakhir dapat menggunakan model Design, Build, Finance, Operate, di mana model ini melibatkan swasta dalam merancang, membangun, membiayai, dan mengoperasikan aset e-government. Dalam merancang public-private partnership ini penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek berikut, seperti yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup kemitraan, yaitu dengan mendefinisikan dengan jelas tujuan, ruang lingkup, dan jenis layanan e-government yang akan dikerjasamakan. Yang kedua itu pembagian peran dan tanggung jawab, di mana menentukan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proyek kemitraan. Selanjutnya ada mekanisme pembiayaan, yaitu menentukan mekanisme pembiayaan yang transparan dan adil bagi kedua belah pihak. Dan terakhir yaitu mekanisme monitoring dan evaluasi, yaitu menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kinerja proyek kemitraan sesuai dengan target yang ditetapkan. Diharapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan model public-private partnership yang tepat, pemerintah dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya swasta untuk mengembangkan dan mengelola layanan e-government yang lebih efektif dan efisien. Adapun studi kasus yang praktik baik kolaborasi di tingkat lokal, yaitu di dalam beberapa daerah di Indonesia telah ditunjukkan di beberapa kota. Yang pertama ada kota Surabaya, di mana kota Surabaya telah menerapkan sistem e-government yang terintegrasi yang menghubungkan berbagai layanan publik seperti pelayanan perizinan, pembayaran pajak, dan layanan kesehatan melalui platform online. Selanjutnya adanya Kabupaten Banyuwangi, di mana Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan program e-government yang inovatif seperti aplikasi Banyuwangi Cerdas, yang mana menyediakan berbagai layanan publik termasuk pengaduan masyarakat, informasi publik, dan layanan kesehatan melalui platform mobile. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara instansi pemerintahan di tingkat lokal serta kemitraan dengan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program e-government di daerah. Adapun implikasi dari kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi ini yaitu melalui pengembangan standar dan regulasi yang komprehensif, yaitu pemerintah perlu mengembangkan standar dan regulasi yang komprehensif untuk e-government yang dapat menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintahan di berbagai tingkat. Kemudian adanya peningkatan kapasitas aparatur, di mana pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas pada aparatur pemerintahan di berbagai tingkat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Selanjutnya ada pengembangan sistem informasi terpadu, di mana pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi terpadu yang dapat mengintegrasikan data dan layanan e-government di berbagai tingkat pemerintahan. Kemudian pemerintah dapat membangun platform kolaborasi, di mana pemerintah perlu membangun platform kolaborasi yang dapat memfasilitasi komunikasi, berbagai informasi, dan kerjasama antar instansi pemerintahan di berbagai tingkat. Dan yang terakhir, mendorong kemitraan publik dengan swasta, di mana pemerintah perlu menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung kemitraan publik dengan swasta dalam e-government. Melalui langkah-langkah kebijakan ini diharapkan kolaborasi dalam tata kelola digital dapat ditingkatkan, sehingga program e-government dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi merupakan kunci keberhasilan dalam tata kelola digital, di mana kolaborasi antara tingkat pemerintahan dan kemitraan publik dengan swasta dalam e-government dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyampaian layanan publik kepada masyarakat. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.